Ini memang Rosuryo dan Ijazah ini satu kesatuan yang tidak bisa Satu dipisahkan. kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang ya. Ya. Kemudian Ijazah, baliknya Rosuryo. Menganggap Prof. Jimli tidak fair. Kenapa? Karena di dalam Komisi Reformasi Polri ini ada Pak Otto Hasibuan. Ya. Pak Otto ini kan bapaknya Yakub Hasibuan, Betul. pengacara Pak Jokowi. Tapi sebenarnya simpel ya, kalau misalkan Pak Jokowi mau duduk bareng gitu ya, terus membuktikan itu kan selesai. Seperti yang dilakukan oleh Arsul Sani ya. Arsul Sani gitu ya. Hakim itu konstitusi itu kan. Iya, selesai. Tapi kan ini nggak tahu nih, ada apa di balik ini semua. Halo Sobat Sindo, jumpa lagi di Sindoskop. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kedatangannya Roy Suryo ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus. Permintaan gelar perkara khusus ini sebelumnya telah diajukan juga oleh Roy Suryo CS ke Baris Krim Polri. Namun sebelum kedatangan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya untuk meminta gelar perkara khusus, sehari sebelumnya Roy Suryo CS ditolak kedatangannya untuk bertemu dengan Komisi Reformasi Polri. Nah, saat ini kita akan membahasnya bersama jurnalis senior Sindo News. Ada Bung Gaib Maruto Sigit. Bang Gaib, jadi sehat ya? Jadi nggak perlu datang ke Polda ya? Iya. Iya. Ini memang Rosuryo dan Ijazah ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang ya. Ya. Kemudian Ijazah, baliknya Rosuryo. Ya. Selain Bung Gaib, kita juga ada Mas Cipto. Siap. Yang juga jurnalis senior Sindo News dan juga Mas Riko. Ya, terkait dengan kedatangan, kita bicara dulu bukan kedatangan Roy Suryo untuk gelar perkara khusus, meminta gelar perkara khusus. Kehadiran Roy Suryo yang bertemu dan akan beraudiensi dengan Komisi Reformasi Polri, kemudian ditolak oleh Komisi Reformasi Polri. Kemudian karena adanya penolakan, mereka wall out. Roy Suryo CS wall out. Apakah ini memang Komisi Reformasi Polri menghindari kehadiran Roy Suryo atau seperti apa? Orang nggak diundang, walk out. Kan nggak diundang sebenarnya. Betul. Jadi keterangan dari ketua tim reformasi Pak Polri Jimli ya. Jimli. itu bilang bahwa yang diundang cuma Refli Harun. Tapi kalau Rosuryo mau datang, ya udah datang aja kan. Ya. Tapi Duduk di belakang dan nggak usah nggak usah ngomong ngomong. karena setelah disepakati kan statusnya sebagai tersangka. Jadi kurang Elok elok lah. lah. Tersangka Masalah diberi- etika diberi kesempatan, dan menurut saya sih cukup masuk akal aja sih gitu. Menurut saya, nggak Ya. tahu menurut Tapi berbeda sama pengakuan dari Refli. Dia katanya sempat ngomong ke Pak Jimli, kalau Roy Suryo diajak bagaimana? Awalnya membolehkan, tapi pas malam harinya berubah itu Pak Jimli. Sementara Refli sudah menyebar Sudah undangan. menyebar. Ada belasan orang ya. Iya, nah ketika terjadi penolakan itu, Refli nggak memberitahukan ke Roy Suryo. Jadi tetap berjalan Diajak tuh, aja tuh. sampailah. Karena Refli Harun menganggap nggak perlu diberitahu Roy Suryo RRT ini, Roy Ya. Suryo Respon dan Risma. Karena ini kan mau ngadu kan, Ya. Jadi nggak usah dia kasih tahu. Pas di dalam itu dikasih pilihan, boleh masuk Tapi duduk di belakang. Nah, tapi Rismon menganggap Prof. Jimli tidak fair. Kenapa? Karena di dalam Komisi Reformasi Polri ini ada Pak Otto Hasibuan. Ya, Pak Otto ini kan bapaknya Yakub Hasibuan, betul. pengacara Pak Jokowi. Betul. Nah itu. Membuka luka lama dong. Ini kayaknya ada luka lama di kasus Cyanida nih. Jessica Wongso. Iya, karena pada saat kasus Jessica Wongso, Otto Hasibuan ini adalah kuasa hukumnya Jessica. Dan pada saat itu di persidangan, pihak dari Polri dan Kejaksaan menghadirkan saksi ahli forensiknya Rismon Sianipar sebagai saksi ahli forensik yang membaca CCTV pergerakan Jessica
yang mana memperkuat bahwa Jessica lah yang melakukan pembunuhan terhadap Mirna Salihin. Jadi ini ada story ke belakangnya ya, Bang. Ternyata banyak yang orang nggak tahu, ternyata Rismond itu memang pakar telematika beneran loh dia. Telematika beneran. Iya, dia pakar forensik beneran dia, karena banyak juga orang yang nggak percaya, emang pakar kok begitu ya? Ya. Tapi ternyata emang dia pakar ya. Karena gayanya mungkin ya. Mungkin karena gayanya ya, buktinya dipakai sama polisi kan. Sekarang berurusan sama polisi. Dan sekarang bahkan ada yang mempertanyakan terkait Rismond juga kelulusannya dia dari mana, ijazahnya dari mana gitu. Oh, gitu Ini ya? dikait-kaitkan dengan Rismond membongkar ijazahnya Jokowi. Oh. Nah, kalau menurut saya sebagai seorang forensik, kayaknya nggak perlu deh mau lulusan dari universitas mana. Karena kan untuk sebagai seorang forensik kan hanya dibutuhkan sertifikasi. Iya, iya. Itu kan hanya sertifikasi keahlian kan. Mas Roy Suryo juga sebenarnya bukan jurusannya ini. Pakar telematika. Bukan Iya, telematika juga. Itu jangan-jangan pengalian isu aja itu. Oh, pengalian itu. Biar nggak fokus ke kasus utamanya. Nah, dengan penolakan ini nggak jadi curhat dong ya sebenarnya. Nggak jadi. Karena kalau dilihat pada saat akan hadir di pertemuan dengan Komisi Reformasi Polri, RRT ini, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, itu sudah membawa banyak dokumen sekali ya. Kayak semacam ingin curhat ke Komisi Reformasi Polri, dan inilah yang perlu dilakukan perbaikan terhadap Polri. Tapi kemudian ditolak oleh Pak Jimli kehadirannya. Boleh masuk tapi duduk di belakang, tidak boleh bicara. Nah, apa implikasinya? Kan kemudian digaungkan, ya kalau gitu nggak fair dong. Komisi Reformasi Polri tidak mau menerima masukan dari masyarakat. Sebenarnya wajar nggak sih penolakan ini? Memang ketika tim ini dibentuk, ada harapan, ada juga yang pesimis ya. Karena orang luarnya cuma dua, Pak Jimli dan Pak Mahfud. Sisanya polisi atau mantan Kapolri. Sama wakil menteri hukum ya. Iya, Terus apa yang diharapkan dari reformasi model seperti ini? Nah, cuma karena orang memandang Pak Mahfud dan Pak Jimli sebagai senior yang masih punya idealisme, jadi harapannya tinggi. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi Roy Suryo CS ini, diujilah tuh keberanian dari Pak Jimli dan Pak Mahfud sebenarnya. Berani nggak memang mungkin agak melanggar etika ya. Cuman kan mesti ada terobosan. Ingat nggak ketika Pak Mahfud memperdengarkan di sidang MK suara rekaman Hanggodo ya? Ya. Yang kasus apa itu? Belum lahir kayak kamu ya? Anggoro itu ya. Ya Anggoro itu. Di kasus Kementerian Kehutanan. Itu kan belum pernah ada dalam sejarah MK memperdengarkan suara satu kasus di sidang MK, tapi dia berani melakukan itu. Nah, kalaupun misalkan memang kurang etis gitu, seorang tersangka yang lagi berkasus bertemu dengan ketua reformasi, apalagi menceritakan kasusnya, tapi mungkin sebagai bentuk terobosan tujuannya kita untuk reformasi sebenarnya sih oke-oke aja sebenarnya ya. Gitu. Atau jangan-jangan penolakan ini karena voting. Tadi Bung Gaib sudah mengatakan komposisinya kan nggak imbang. 5 dari Polri, dari Bayangkara. Kemudian 3 dari pemerintah. Ya, 2 masyarakat dari sipil. Menkokum, IMIPAS gitu kan. Kemudian Wamennya, gitu. Terus sama Menkum gitu. Yang 2 dari sipil, yang memang tokoh masyarakat lah kita anggap. Ya mungkin kalah voting berarti kalau gitu. mungkin aja. Kan kolektif kolegial mungkin ya. Mereka kan malamnya meeting dulu Zoom. Iya. Memperbincangkan ini kan. Setelah itu baru Pak Jimli meralat ucapannya, menolak. Oh, iya bener kalah voting. Iya. Gitu. Jadi itu mungkin karena ada pertemuan tersendiri dari Komisi Reformasi Internal Polri, mereka. akhirnya Berubah. begitu berubah. Nah, kemudian kita sekarang beralih ke yang terkait dengan Roy Suryo yang 2 kali nih sebenarnya permintaan gelar perkara khusus. Sebelumnya ke Bareskrim. Sudah mendatangi Bareskrim berkali-kali untuk minta gelar perkara khusus. Pada saat itu sebelum statusnya tersangka. Sekarang dengan status tersangka mendatangi Polda untuk mengajukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini bukan kali pertama Roy Suryo mengajukan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya telah mengajukan juga ke Bareskrim Polri. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh Roy Suryo kalau menurut pandangan Mas Riko? Ya, mereka ingin keadilan pastinya kan, karena
RRT ini, Rismond, Roy Suryo dan Dr. Tifa ini mengklaim bahwa mereka tidak melakukan mengedit, di mana tuduhan dari Polda itu kan salah satunya kan pasal 35 Undang-Undang ITE mengedit. Yang dilakukan mereka ini versinya Roy Suryo itu cuma menggunakan aplikasi ELA dengan artificial intelligence, mencocokkan foto yang di ijazah yang ada beredar itu di Barreskrim atau yang pernah pertama kali itu yang diunggah oleh Dian Sandi itu dicocokkan sama dia. Ternyata versinya Roy Suryo, foto yang ada di ijazah Jokowi itu bukan Pak Jokowi kalau kata versinya Roy Suryo, tapi Dumatno sepupunya Pak Jokowi. Itu dilihat dari ketebalan bibir katanya, lehernya, apakah hangnya katanya gitu. Klaimnya mereka tuduhan Polda ini sebagai tersangka lucu-lucuan aja katanya. Tuduhan sebagai tersangka lucu-lucuan aja. Ada hal yang menarik. Pada saat seorang tersangka itu tidak terima ditetapkan sebagai tersangka, kan ada proses pra peradilan yang akan diajukan. Kenapa sih kalau kita menerka-nerka, kenapa Roy Suryo nggak ajukan saja proses pra peradilan ini? Kenapa harus meminta gelar perkara khusus? Kayaknya dia ragu bahwa kalau dia maju akan menang. Kayaknya dia ragu. Makanya dia lebih suka membuktikan secara langsung dan mendapat dukungan dari publik. Karena cuma itu yang jadi senjata dia itu gitu. Jadi mungkin dia khawatir nanti begitu dia mengajukan pra peradilan dan kalah, berarti udah fix dia tersangka dan akan ditahan. Lanjut gitu. Tapi memang sepahaman saya kalau orang ingin membuktikan satu dokumen asli atau palsu, itu nggak bisa disebut dia melakukan pemalsuan atau melakukan apa tuh editing. Kan dia kan nggak menyebarkan. Lain kalau pemalsuan itu editing itu dia mengubah wajahnya Pak Jokowi menjadi wajah orang lain. Kemudian itu disebarkan, dipublikasikan. Ini loh jasa aslinya Pak Jokowi ternyata palsu. Nah itu baru tuh dikena Undang ITE yang ancamannya lebih dari 5 tahun ya? Ya, 12 tahun. 12. Karena memang sebenarnya sejatinya itu ya, ini kata orang yang nyusun Undang ITE. Undang ITE itu adalah mereka yang masuk ke dalam satu sistem. Misalnya Bang Ika nih punya laptop, dia masuk ke pakai laptop Bang Ika, dia melakukan modifikasi atau mencatut nama Bang Ika untuk sesuatu kepentingan dia. Nah itu tuh sebenarnya yang mesti dikenakan sekarang. Tapi dalam perkembangannya Undang ITE itu bergeser pada urusan politik. Artinya ada penyalahgunaan pasal itu ya. Sebenarnya itu tuh dia masuk ke dalam sistem, dia mengubah-ubah sesuatu. Itu tuh berat tuh hukumannya. Karena dia bisa berbahaya untuk semua hal. Nah, tapi ternyata dalam penerapannya itu dipakai untuk kepentingan politik. Ada orang yang mengubah wajah, kemudian dikenakan. Ada orang yang salah mengunggah undang-undang, terus dikenakan Undang ITE gitu. Ini hal yang pernah dialami oleh Roy Suryo pada saat kasus Stupa. Stupa. Karena itu benar-benar jelas salahnya, karena mengubah wajah Stupa menjadi wajahnya Jokowi. Membuat marah, yang memantik kemarahan umat Buddha. Itu wajar kalau pasal itu digunakan ya, Bung Gaib ya. Atau jangan-jangan kalau menurut Mas Cipto, jangan-jangan permintaan gelar perkara khusus ini karena Roy Suryo kan selalu berdalih bahwa kami menemukan tidak identik, ya kan? Kami menemukan tidak identik sesuai berdasarkan dengan saintifik. Atau jangan-jangan gelar perkara khusus ini untuk mengejar, ayo dong lawan lagi dengan saintifik gitu. Ya kan gelar perkara khusus sendiri ini kan menghadirkan kedua belah pihak. Nah mungkin salah satu pihak ini masih keberatan untuk mengadu data kayaknya. Makanya polisi sampai saat ini masih belum bersedia, belum menyetujui permintaan dari Roy Suryo untuk gelar perkara khusus. Atau jangan-jangan karena untuk mencari, ya udahlah, ada yang menggaungkan, udahlah Jokowi dan Roy Suryo CS ini damai aja lah. Mungkin nggak sih itu terjadi? Tapi hari ini mereka datang ke Polda menolak.
rencana damai itu. Mereka beranggapan bahwa ini pidana gitu. Jadi percuma aja. Percuma. Karena dari Akan tidak pihak akan Roy damai, Suryo udah nggak mau. Ada yang mengatakan Hari ini barusan di Polda. Ada yang mengatakan ya, di netizen atau beberapa masyarakat, sebenarnya apa sih motivasi Bang Roy dan Ya. kawan-kawan ini terus-menerus mempermasalahkan ijazah untuk seorang mantan presiden yang sudah tidak lagi berkuasa, dan ketahuan atau tidak ketahuan ijazahnya palsu atau asli, itu nggak berdampak juga terhadap dirinya. Dalam arti maksudnya tidak diturunkan karena udah nggak Sudah tidak menjabat. Tapi ada juga yang menjawab tuh di situ bahwa yang namanya kebenaran tuh nggak ada alasannya. Kebenaran ya kebenaran, Harus diungkap, sampaikan ya. saja. Soal nanti dampaknya kayak apa, ya itu biar waktu yang menentukan gitu. Nah, ada seorang influencer yang bilang negara lain udah mau mencapai Mars, kita masih mencapai Mengurusin planet ijazah. ijazah. Dan kayaknya di Indonesia kayak ribet banget urusan ijazah. Mungkin baru di dunia ada seorang presiden yang ijazahnya dikoyak-koyak gitu. Dan yang dikoyak-koyak juga tidak membuktikan juga bahwa Tidak dia ijazahnya membuktikan asli ke publik, gitu. Itu yang Harus Bahkan seperti publik. menantang akan saya tunjukkan di lembaga resmi. Ya. Ke polisi ditunjukkan. Nanti kalau proses ini, ya tunggu saja proses pengadilan. Nanti akan ditunjukkan Sehingga ada di orang yang pengadilan. tadinya tidak peduli, males ngikutin, tidak percaya, akhirnya jadi Dan ngikutin. menarik juga nih untuk diikuti. Apalagi setelah melihat sidang Komisi Informasi yang kemarin. Aduh. Yang pemusnahan. Pemusnahan ketika Salinan ijazah. KPU Surakarta sudah memusnahkan ijazah Pak Jokowi setahun setelah terpilih. Padahal menurut undang-undang harusnya 5 lima tahun tahun. minimal. Kemudian KPU pusat juga tidak punya, UGM juga tidak punya salinan Salinan ijazahnya. ijazah. Kemudian Arsip Nasional yang seharusnya dokumen di KPU pusat diserahkan ke Arsip Nasional juga tidak memiliki salinan ijazah. Iya. Ini sebenarnya semakin apa ya? Juga Semakin panas. sehingga ada orang yang tadinya nggak peduli gara-gara sidang itu ya, itu jadi aware gitu. Dan yang menarik lagi ternyata ternyata kita punya komisi informasi yang kita boleh meminta informasi apapun kepada lembaga negara. Ya. Ternyata banyak orang yang baru tahu gitu. Bahkan ya seorang komisionernya bilang bahwa bukan cuma lembaga negara, rakyat pun bisa meminta keterbukaan informasi publik partai politik. Karena partai politik itu juga dibiayai oleh negara. Jadi kita boleh tahu tuh, Anda punya uang berapa, terus buat apa uangnya, gitu. Itu boleh diketahui. Cuman banyak orang yang nggak tahu aja. Gitu. Tapi sebenarnya simpel ya. Kalau misalkan Pak Jokowi mau duduk bareng gitu ya, terus membuktikan itu kan selesai. Seperti yang dilakukan oleh Sani ya. Arsul Sani gitu ya. Hakim itu konstitusi itu kan. Iya, selesai. Tapi kan ini nggak tahu nih. Ada apa di balik ini semua? Ada yang mengatakan bahwa untuk terkait dengan ijazah Jokowi ini tidak perlu Jokowi harus memperlihatkan ke publik. Karena di dalam undang-undang informasi publik juga itu adalah bagian yang boleh diperlihatkan dan boleh tidak, tergantung orangnya. Sementara kalau dibandingkan dengan Arsul Sani sekarang adalah hakim aktif MK, hakim aktif konstitusi, maka dia menunjukkan, dia ingin menunjukkan. Sebenarnya sah aja nggak sih, Bang Gaib? Kalau seandainya, walaupun Jokowi sekarang sebagai rakyat biasa, sudah selesai masa jabatannya, sah aja nggak sih warga untuk menanyakan? Sah aja. Sah. Karena pernah menjabat sebagai... Warga sah menanyakan, dan Pak Jokowi sah juga untuk menolak. Ya. Ya Tapi kan? demi meredam kegaduhan ini sebaiknya tunjukkan aja. Kata Pak Jokowi, loh bukan urusan saya. Kata pendukung Jokowi, yang gaduh kan yang sana. Iya, kita kan anteng-anteng aja. Patokannya mereka adalah, UGM udah bilang Pak Jokowi berkuliah di sana, Ya. lulus di wisuda, ada foto wisuda juga kan, walaupun cuma sendiri. Yang ketiga, dan ijazahnya udah diserahkan ke Pak Jokowi. Nah itu jadi patokan. Gitu. Jadi Dan UGM tidak punya salinan? dan tidak punya salinan memang. Mungkin tahun 85 ya. Tahun 85 sih wajar sih kalau nggak ada salinannya. Fotokopi masih susah dicari ya? Fotokopi sudah dicari. Karena kan mesti cap legalisirnya itu. Ya, tapi mungkin kalau sekarang nggak ada salinannya aneh. Tapi kalau dulu sih mungkin aja sih
kayaknya ya. Iya. Tapi ini yang juga cukup aneh juga ya pada saat di sidang Komisi Informasi Publik ini yang Arsip Nasional juga mengatakan tidak memiliki salinan itu. Itu juga. Iya. Jadi semakin rancu lah KPU Solo memusnahkan salinan 1 tahun setelah menjabat, yang mana harusnya diaturan 5 tahun. 5 tahun. Tanpa berita acara. Pemusnahan pun tanpa berita acara. Patokannya adalah peraturan PKPU. KPU. Ya. PKPU, Kemudian betul. patokan kami, Ibu kenapa dihancurkan? Kan di Undang-Undang Kearsipan harusnya 5 tahun. Ya. Iya, karena kami berpatokan pada peraturan KPU. Peraturan KPU. Padahal lebih tinggi posisinya Iya, undang-undang ketimbang boleh setahun PKPU. langsung dihancurkan. Kemudian kata si hakim ini, ya udah KPU, bener nggak ada peraturan KPU soal pemusnahan dokumen 1 tahun setelah selesai? Ya kita akan cari dulu, mungkin ada di gudang. Kita makin bingung gitu. Iya. Ya. Apalagi kemarin kan sempat ada Bantahan. komisioner KPU sempat mengeluarkan bahwa ijazah Aha. adalah dokumen yang rahasia. Ya. Dokumen Ya kan? yang rahasia. Yang betul. sempat heboh kan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, tidak ada, masih jauh pemilu, masih 2029, tiba-tiba seorang komisioner ini bilang bahwa ijazah adalah dokumen yang dikecualikan dan yang rahasia, jadi tidak boleh dipublikasikan. Langsung lah tuh orang heboh, kok tiba-tiba mimpi apa deh si komisioner yang tiba-tiba ngomong begitu. Atau jangan-jangan karena ijazah Gibran juga ikut dipertanyakan juga. Mungkin, mungkin. Tapi gitu. setelah dikritisi banyak orang, itu kan akhirnya peraturan Dicabut. KPU itu dicabut Dicabut. sama KPU-nya sendiri. Dicabut akhirnya. Tapi Dia memang kan, faktanya- jadi kan orang kan jadi aneh kan. Iya. Begini amat sih gitu. Jadi terlalu banyak hal yang tampaknya ingin disembunyikan. Ingin disembunyikan gitu. Jadi semuanya dipegang gitu. Dan ada gitu suatu lembaga pemilu, lembaga resmi negara yang menentukan nasib hidup rakyat Indonesia per 5 tahun sekali, mengeluarkan peraturan, udah keluar aja gitu. Ya. Setelah itu sorenya, pagi dikeluarin, sorenya Cabut. dicabut gitu. Nah, lu nggak meeting apa nih, komisioner? Gimana sih gitu? Jadi kita melihat, aduh, tapi ya udahlah. Minta siapa? Ya, inilah negara Nicaragua ya. Ya. Nicaragua. Bukan negara Indonesia gitu. Bukan negara Haiti. Ya, betul. Kalau Haiti katanya negaranya diurus sama gangster. Gamma gangster, jelas. Tapi timnya masuk Piala Dunia. Iya. Timnya masuk Piala Dunia tuh. Ini polemik ijazah Jokowi ini semakin menarik memang untuk dikuliti. Yang tadinya kalau Bung Gaib bilang, dan kita juga sama-sama bisa melihatkan ya, Sobat Sindo juga bisa melihat perbincangan di media sosial, apapun itu, mau X kah, Facebook, Instagram, begitu ada termasuk kanal YouTube pun, termasuk yang komen kita juga ya di Sindoskop yang ingin komen, silahkan saja. Kita banyak melihat akhirnya semakin banyak publik aware terkait ijazah ini. Meskipun sudah selesai menjabat. Artinya kan sudah tidak perlu lagi ijazah ini dipersoalkan. Tapi sebenarnya ya mungkin publik, kalau dalam pandangan saya, publik itu ingin tahu, oh ternyata 10 tahun kemarin itu saya dibohongi oleh satu orang yang mencalonkan diri jadi presiden dan terpilih, atau jangan-jangan benar ada gitu. Itu mungkin itu yang ingin dicari publik ya. Kalau Bung Riko sendiri menilainya akan ada akhirnya nggak sih polemik ini? Seharusnya sih ada akhirnya ya kejelasan dari polemik ini ya. Karena publik juga kan greget. Banyak yang menganggap sebenarnya simpel. Udah tunjukin aja Pak, atau Pak Jokowinya yang undang Roy Suryo rumahnya. Nih ijazahnya gitu. Cukup hanya dengan mengundang Roy Suryo CS, menunjukkan ijazah aslinya, sama seperti Jokowi menunjukkan kerelawannya. Cukup sih menurut saya. Kan Roy Suryo termasuk Rismon itu cukup dipercaya publik ya. Iya. Dan mereka sangat idealis. Jadi kalau mereka bilang ya ijazah asli, ya udah orang juga langsung Begitu berhenti udah itu. ketemu, diperlihatkan, ya kami sudah melihat ijazahnya asli. Sudah kami bandingkan Dan antara yang dipegang Pak Jokowi dengan apa yang ada di KPU, di media sosial media lainnya. sosial yang beredar ternyata sama. Kan yang menjadi kekhawatiran dari Roy Suryo adalah apa yang ada di KPU dan apa yang dipegang Pak Jokowi itu berbeda.
Ya. Itu aja sebenarnya. Ya karena selama ini nggak pernah duduk bareng Dan mereka iya, tuh. gitu. Apa perlu Prabowo presiden turun lagi? Atau jangan-jangan yang menawarkan mediasi ini kubu-kubu yang udahlah dorong aja Roy Suryo untuk mediasi gitu ya. Sehingga langsung ditolak oleh Roy Suryo CS kayaknya ya. Waktu itu memang kan datang tuh, sempat kedatang Iya, sempat setelah datang. dari UGM ke rumah Pak Jokowi. Tapi masalahnya yang datang rame, Rame-rame ya. rame banget. Aturan mah cuma Harus empat beberapa, mata aja iya, ya. beberapa Jadi- aja. Kalau misalnya rame gitu kan disangka sama tetangganya Pak Jokowi disangka mau demo kali ya. Tapi memang ada yang agak unik menurut saya terkait polemik ijazah Jokowi ini. Kan Jokowi sudah memperlihatkan ke beberapa orang, juga sudah memperlihatkan ke polisi ijazahnya, sempat diperiksa oleh polisi ya. Dan bahkan sekarang ijazah Ada di Baris Krim, Jokowi kan? pun ada di Polda Metro, Polda Metro. penyidik Polda Metro. Yang asli ya. Ya, yang asli. Tapi kenapa kemudian Budi Ari sebagai ketua Projo datang bersama gerombolannya menemui Jokowi dan keluar pada saat doorstop langsung mengatakan kami sudah melihat ijazah Jokowi dan asli. Ini hal yang membuat isu semakin panas lagi nggak sih? Iya. Jadi Kan Pak- tujuan datang awalnya berbeda Pak karena Budi pada saat itu itu Projo mau cari panggung aja, Pukernas kan. Pak Budi Ari nanya, Cari Pak panggung. Jokowi ijazahnya asli. Ya udah, dia nggak usah lihat, dia kan percaya sama Pak Jokowi. Kenapa harus mengatakan harus lihat ya? Iya. Kalau saya sih ngelihatnya, Ya. dulu ada film yang namanya X-Files. Mhm. Ya ada dua detektif kan, satu laki satu perempuan. Film ini menceritakan mengangkat satu case, tiap serinya satu case yang akhirnya berujung pada kasus itu tidak bisa diungkap. Ungkap. Makanya disebut X-File. Jadi ya udah, Case closed. ada pembunuhan yang misteri, ya udah dia nggak bisa ngungkap begitu. Paling ada pun terungkap cuma 1-2, tapi pelaku utamanya nggak bisa. Jadi hanya sekedar menemukan merangkai Merangkai puzzle-puzzle. puzzle-nya ketemu, Ya, tapi tidak pernah utuh. tidak pernah utuh. Jadi ada aja yang bolong dan nggak bisa kita mau bikin puzzle rumah Ya. tuh ada aja gentengnya tuh yang satu copot. Hilang. Jadi nggak bisa perfect. Bahkan ada yang udah setengah doang. Bahkan ada yang dari awal sampai akhirnya nggak ketemu. Ah. Kalau menurut saya nih ya, ijazah Pak Jokowi ini akan masuk ke dalam kategori X-File. gudang X-Files. Gudang X-Files. Kecuali nanti kalau 20-30 tahun nanti ketika orang-orang yang terlibat ini sudah pada meninggal. Baru muncul. Baru muncul. Baru muncul ya. Baru muncul orang-orang baru di partai politik. Di Gerindra namanya siapa, di PDIP namanya siapa, di PKS siapa, orang-orang baru semua. Partai Gajah, bukan Partai Gajah, PSI. PSI, kalau PSI kalau nggak Cipung, kalau nggak itu siapa anaknya? Rafathar. Rafathar, enggak, anaknya Gibran siapa? Yan Etes. Yan Entes. Mungkin udah jadi pemimpin kan? Kan udah 20 tahun dari sekarang dia udah dewasa dong. Ya. Udah 26-25 tahun. Tinggal cukup lah itu. Mungkin generasi baru ini yang akan mengubah banyak hal tentang politik Indonesia. Tapi penasarannya publik nggak terjawab dong kalau gitu. Ini namanya X-File. Namanya X-File. Makanya nonton nih buat Gen Z yang belum pernah nonton X-File, ya? X-File, nonton, cari di YouTube film seri X-File. X-Files. Nah, itulah yang dicurigai oleh Refli Harun. Dia curiga bahwa nanti persidangan Roy Suryo CS ini bukan jadi ajang pembuktian ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak, malah mengadili Roy Suryo CS ini pencemaran nama baik atau tidak, mengedit atau tidak gitu jadinya. Yang Artinya berbeda dengan pasal-pasal yang diterapkan di awal bahwa dijerat Undang-Undang ITE yang mengubah. Ya, makanya Karena sekarang pun udah mulai terlihat ada yang mengaitkan Roy Suryo itu jadi tersangka bukan karena ijazah Jokowi, tapi karena white papernya itu, buku putihnya itu. Buku putihnya Jokowi. Nah, ini kan jadi melebar sebenarnya ya. Jadi itu yang kemudian menjadi prediksinya Refli Harun kalau masuk ke pengadilan. Sehingga sama seperti kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu. Mereka diadili, divonis, tapi tanpa ditunjukkan ijazahnya. Tapi pencemaran nama baik ya? Iya. Pencemaran nama ijazahnya baik nggak ujungnya. ditunjukin,
orang yang nuduh diadilin. Dan divonis. walaupun Gus Dur udah dapat itu ya, Remi. Sudah. Apa? rehabilitasi, Amnesti, ya? Amnesti ya. Amnesti. Nah, apa sih? Jadi lupa tuh mau ngomong. Kasus ini kita akan belum tahu ujungnya Ya. akan seperti apa. Cuma ada seorang pakar pelayanan publik, kebijakan publik bilang gini, sebenarnya kunci dari persoalan ijazah ini bukan ada di Roy Suryo dan di Polda, tapi di persidangan Komisi Informasi. Itu kuncinya. Kalau komisioner dari Komisi Informasi itu konsisten kayak kemarin, si ibu itu, ada juga anggotanya itu ada Arya Sandiyuda dan beberapa anggota lain, 3 orang ya kalau nggak salah. Itu konsisten, berdasarkan undang-undang mereka berhak untuk memanggil siapapun yang dituntut. Kan dituntut kan yang diperkarakan tuh kan KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, UGM, apalagi Arsip atau apalah gitu. Ya, Nah, kalau semuanya itu ditanya dan menjawab segala macam, itu kuncinya ada di situ sebenarnya. Karena komisioner berhak untuk meminta dokumen, dan ijazah ternyata bukan dokumen yang dirahasiakan kan, jadi boleh. Ya, apalagi sudah ijazah seorang yang ingin menjabat jabatan publik. Ada beberapa nama yang UGM kirim, UGM atau KPU kirim, tapi ditutup semuanya. Dekannya ditutup, nomornya ditutup, fotonya ditutup. Jadi menurut mereka ini antara terbuka tapi tertutup. Terbuka, cuma ada yang ditutup-tutupin. Memang ditutup gitu, disamar-samarin. Nah, jadi nanti sidang berikutnya di Komisi Informasi Publik itu sangat penting menentukan, sekali, sangat menentukan. Bahkan sampai orang seperti Dino Patijalal aja merespon saking gregetannya dengan sidang yang kemarin itu. Nggak habis pikir lah dia. Gitu. Nah, kalau seandainya dari sidang kemarin itu, dari sidang yang sedang berlangsung di Komisi Informasi Publik ini, ternyata bahwa banyak hal-hal yang ditutupi, artinya kita dibohongi dong selama 10 tahun. Kan belum tentu salah. Kan ditutupin belum tentu salah ya. Iya. Belum tentu salah. Tapi ada pepatah bilang duren disembunyiin dimanapun, baunya akan kemana-mana. Belum tentu salah juga, cuma ya kalau memang kan kalau kata KPK, kalau bener, kalau jujur kenapa harus takut apa? Ya. Jujur apa? Berani jujur. Iya, Kalau berani jujur. ya. Kalau kita jujur, kenapa harus takut? Kan gitu. Kenapa harus ada hal yang disembunyikan? Nah, kayaknya ini semakin menarik. Ya, sebenarnya selain Jokowi ingin menunjukkan ijazah aslinya atau tidak, tampaknya yang penting, ya sudahlah, proses saja. Ini tersangka sudah ada 8 tersangka Ada 2 yang klaster. dibagi 2 klaster. Klaster 1 itu ada Egy Sujana, yang kemudian Roy Suryo ini berada di klaster kedua. Ya, segera saja proses penyidikannya dikirim ke kejaksaan, kejaksaan masukkan ke pengadilan, segera berproses di pengadilan, tunjukkan ada di sana seperti apa putusannya. Jangan melebar-lebar kemana-mana. 8 tersangka ini jangan dijerat pencemaran nama baik atau hal yang lain. Apa yang disangkakan di awal? Memodifikasi ijazahnya Jokowi. Ya itu saja yang fokusnya kita. Maka kayaknya akan selesai. Tapi kalau itu tidak ditunjukkan, sampai kapanpun ini tidak akan berakhir. Pesan kami ya dari redaksi Sindo News ya, untuk para pejabat atau petugas atau mereka yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap urusan penerimaan ijazah atau apapun, terbuka saja, terbuka, sampaikan apa adanya. Kalau memang ada ya bilang ada, kalau memang tidak ada ya bilang tidak ada. Dan kayak kemarin yang sidang KIP kemarin tuh kayaknya kayak ada tekanan dari orang yang menjawab itu gitu. Jadi mereka tuh ragu gitu, makanya banyak bilang tidak tahu, lupa, nanti kita akan cek lagi. Itu kan kalimat yang biasa dilakukan untuk bingung gitu. Dan biasanya untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan hakim. Iya, gitu. Jadi lebih baik terbuka saja. Kalau memang ada ya ada, enggak ya enggak, tahu ya tahu. Jadi
udah saatnya kita terbuka gitu. Jangan ditutup-tutupi urusan nanti bagaimana kejadiannya, biar masyarakat aja yang memberikan hukuman. Ya, Jangan- saya jangan sepakat juga sampai. dengan Mas Gaib. Ya karena apa? Polemik ijazah ini harus segera diselesaikan. Jangan Masih sampai banyak menimbulkan urusan lain. iya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Kasihan institusi Polri cuma ngurusin masalah ini aja, sementara kan banyak hal yang harus diurusi. Jadi banyak hal dan jangan sampai orang sudah kemana-mana kita masih sibuk aja berkutat ijazah. Mendingan kalaupun kita mau berlama-lama, itu ngurusin mafia tanah deh. Itu masih lebih manfaat kan? Iya, Karena betul. rakyat sangat menderita dengan mafia. Banyak yang jadi korban. Mafia tanah yang dapat dukungan satu dari oknum birokrasi sama oknum pengusaha. Ya. Kan banyak nih dua orang ini nih. Kemudian ada belum lagi backingan dari yang loreng-loreng Oh, gitu ya. iya, gitu. Bahaya. Itu lebih konkret ya. Itu lebih Konkret. konkret. Sibuk mengurusi ijazah. Oke, Sobat Indo, mungkin Anda ingin memberikan pandangan yang berbeda atau apapun pandangan Anda, silakan Anda tuliskan di komen ya. Saya Ika Kusuma pamit, yang juga ada Bung Gaib Maruta Sigit dan juga ada Bung Cipto dan Bung Riko. Kita akan jumpa lagi di Sindoskop episode berikutnya. Sampai jumpa.